Shalom adik-adik, sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Siapkan hati kita ya, jangan hanya menonton. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sopan, 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 sopan. Aku mau sopan di ibadah online. Aku mau sopan di ibadah online. Adik-adik, kira-kira sopan itu apa ya? S. Siap, sukacita, semangat. O. Ogah, makan, dan main game saat memuji Tuhan. P. Pasti sudah mandi dan berpakaian rapi ya. A. Ayo doa dan dengar firman Tuhan. M. Nikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Mek. Shalom, Kak. Gimana kabar tahun baru nih? Luar biasa banget nih, Kak. Tahun baru kita harus punya semangat yang baru dong. Bener banget, Kak. Adik-adik, Happy New Year. Gimana nih tahun barunya? Pasti luar biasa kan? Luar biasa, Mek? Luar biasa, Kak. Yuk, kita sekarang mau puji Tuhan. Sebelum puji Tuhan, sekarang kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tutupnya kakak melem. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah online kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Yuk, kita sama-sama puji Tuhan. Semuanya akan berani dengannya. Sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari menjadi hari.
kesempatan boleh memasuki tahun yang baru. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Nah, adik-adik, gak ada lagi yang main-main. Yuk tangannya dinikmat, matanya ditutup. Kita sama-sama angkat pujian ini. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selama
siapa di sini yang sudah tidak sabar ingin dengar firman Tuhan? Ayo, ikutin kakak berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi kami semua biar kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau bawain firman Tuhan minggu ini tentang mengucap syukur senantiasa. Terambil dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ada yang tahu nggak isinya apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, siapa yang sudah mengucap syukur di tahun ini? Adik-adik tahu kan, kita baru saja menghadapi tahun yang baru. Nah, udah mengucap syukur belum untuk 2020 yang bisa kita lalui? Nah, kita juga harus mengucap syukur untuk 2021 yang sedang kita jalani ini adik-adik. Kalau 2020 kita ditolong Tuhan, pasti tahun ini pun Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan Yesus itu baik banget sama kita adik-adik. Siapa yang percaya sama kakak kalau Tuhan Yesus itu baik? Ya, adik-adik, kita itu mengucap syukur buat apa sih kak? Pasti adik-adik bertanya gitu kan. Mengucap syukur itu artinya kita berterima kasih adik-adik sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Buat apa berterima kasih? Pasti adik-adik bilang gitu ya. Nah, berterima kasih itu buat banyak hal adik-adik. Pertama, mengucap syukur itu untuk kesehatan kita. Adik-adik bisa bayangkan nggak kalau misalnya nih kita sakit, kita ada di rumah sakit, kita mengalami sesuatu sakit gitu adik-adik, berapa yang kita keluarkan biayanya adik-adik? Pasti mahal kan? Nah, makanya kalau kita ada hari ini, kita sehat, itu karena kemurahan Tuhan adik-adik. Nah, kita harus bersyukur karena hal itu. Terus, kalau misalnya nih, kita ada hari ini, pagi ini kita masih bangun dengan keadaan yang sehat, itu karena kebaikan Tuhan adik-adik, bukan karena kekuatan kita. Nah, siapa di sini yang pagi hari setiap bangun tidur berdoa? Nah, itu harus adik-adik. Kita harus berdoa sama Tuhan, kita harus mengucap syukur. Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik. Pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, masih boleh menghirup udara yang segar. Itu semua Tuhan. Asalnya tuh dari Tuhan adik-adik, bukan karena dari mana-mana, dari uang kita, bukan adik-adik, tapi dari Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, kita harus mengucap syukur untuk keluarga kita. Siapa yo yang kalau digangguin sama kakak adiknya marah-marah? Siapa yang kalau disuruh belajar sama maminya, papinya bersungut-sungut? Nah, itu nggak boleh adik-adik, karena Tuhan nggak suka. Tuhan itu maunya kita itu menjadi anak yang bawa damai, kita itu menjadi anak yang bersyukur, punya keluarga yang baik, punya keluarga yang selalu mendukung adik-adik. Nah, nggak ada lagi adik-adik yang bisa mendukung kita seperti keluarga kita. Nah, kita harus sayang sama mami papi, sama kakak adik kita, bersyukur sama Tuhan untuk keluarga yang baik. Jangan lupa adik-adik, doakan mami papinya biar mami papinya bisa bekerja dengan baik, dapat rezeki yang baik. Kalau mami papinya hari-hari ini masih kerja, adik-adik harus bersyukur. Adik-adik nggak boleh, kalau maminya kerja, adik-adik nggak boleh nangis, nggak boleh, mami, nggak boleh kerja, nggak boleh gitu adik-adik. Kenapa? Karena kalau mami papinya masih kerja, itu artinya Tuhan Yesus masih kasih rezeki buat mami papinya, buat adik-adik juga. Nah, harus bersyukur ya adik-adik. Lalu kita harus bersyukur atas makanan yang sudah kita bisa nikmati. Adik-adik tahu nggak? Siapa yang di rumahnya nggak suka makan? Yang kalau dikasih makan sama maminya, apalagi kalau dikasih makan sayur, bilangnya gini,
enak, gak sedap. Siapa yang kayak gitu? Gak boleh lagi adik-adik kayak gitu ya. Harus mengucap syukur, berterima kasih sama maminya yang udah masakin setiap hari. Maminya capek ke pasar, panas-panasan di dapur, masakin untuk adik-adik. Nah, kita harus bersyukur. Masih banyak loh adik-adik di luaran sana yang masih butuh makan seperti yang adik-adik makan. Jangan maunya minta makannya di restoran. Kalau maminya masakin nggak mau, maunya makannya di restoran, maunya beli. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Kita harus bersyukur sama makanan yang sudah mami kita buat. Nah, jangan lupa adik-adik sebelum makan, adik-adik harus berdoa. Berdoa buat apa adik-adik? Buat bersyukur sama Tuhan kalau masih ada makanan hari ini. Ya adik-adik ya. Terus kita harus bersyukur juga untuk teman-teman kita yang ada di samping kita. Nah, teman-temannya jangan diajak berantem adik-adik. Malah teman-temannya itu harus diajak main, harus diajak untuk bercerita, ya kan? Siapa yang di sini yang mau nggak punya teman? Nggak ada kan? Nggak punya teman itu nggak enak adik-adik, bosan, sepi sendirian. Kalau ada teman kan kita bisa bercerita, bisa ngobrol, cerita tentang Tuhan Yesus, ceritain tentang sekolah minggu yang adik-adik dengar di sekolah minggu, adik-adik boleh ceritain ke teman-teman adik-adik, ya, menjadi saksinya Tuhan Yesus. Hebat adik-adik. Nah, itu kalau adik-adik lagi berdoa, adik-adik juga harus ingat sama teman-teman adik-adik, doakan teman-temannya supaya teman-temannya juga bersyukur sama seperti adik-adik, ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih dalam keadaan yang gak enak kak, dalam keadaan emang lagi sedih, masa aku harus bersyukur juga sama Tuhan? Itu harus adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan bisa memulihkan keadaan adik-adik melalui rasa syukur adik-adik sama Tuhan. Contohnya, adik-adik masih ingat gak kisahnya Bapak Ayub? Siapa yo yang masih ingat? Pasti adik-adik ingat lah ya. Bapak Ayub ini mengalami kemalangan besar adik-adik. Dia hartanya habis, dia sakit, lalu dia ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi, anaknya, istrinya meninggalkan dia. Tapi ketika dia mengucap syukur, hidupnya gimana adik-adik? Hidupnya dipulihkan adik-adik. Nah, bener kan? Dari mulut yang mengucap syukur, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah, jadi kita harus mengucap syukur senantiasa dalam setiap keadaan kita. Oke adik-adik, selesai firman Tuhan yang kakak bagikan hari ini. Nah, ayat hafalannya adik-adik ada di Mazmur 118 ayat 1. Gimana adik-adik? Mazmur 118 ayat 1. Bunyinya begini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayo adik-adik diulang. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih ya Bapak untuk firman yang Kau taburkan dalam setiap hati kami. Biar itu boleh berbuah lebat Tuhan dan tumbuh subur dalam hati kami. Biar kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami boleh ada, dan kami boleh bersyukur untuk setiap keadaan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Ditulisnya, dicari pasukan Laskar Kristus dengan ciri-ciri: 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai oleh Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5.
mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Bila itu adalah adik-adik, yuk kita deklarasikan, ikuti kakak ya. Aku generasi Yeremia. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Kita semua adalah generasi Yeremia. Selamat adik-adik telah bergabung dengan pasukan Laskar Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, ibadah kita udah selesai. Mari kita mau tutup, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah Tuhan ikut ibadah. Tuhan terima kasih kami mau berdoa di mana kami tinggal untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ini adalah bangsa yang Tuhan kasih. Indonesia disembuhkan dari seluruh wabah yang ada. Indonesia dipulihkan Tuhan dari ekonominya. Bahkan Indonesia disayang sama Tuhan Yesus. Kami percaya Jakarta juga dipulihkan. Jakarta juga diberkati Tuhan. Bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden kami, Tuhan wakil presiden, menteri semua yang ada diberkati oleh Engkau dan takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa untuk gembala-gembala kami. Kami berdoa mulai dari Pak Niko, keempat wakilnya, Pak Welyar, Ibu Maulin Tuhan, bahkan wakilnya dan seluruh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala kami Pak Mintarjo Tuhan, bahkan untuk ibu, bahkan kedua anaknya dan seluruh wakil yang ada dan keluarganya. Tuhan, biar hamba-hambamu ini diberkati oleh Engkau, dijaga, dilindungi oleh Engkau dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami siap Tuhan menerima berkat daripadamu. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau terima berkat. Kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Dan bahkan dari hari ini persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus ada atas setiap kita. Penyertaan Tuhan sempurna dari hari ini sampai nanti Tuhan datang untuk menjemput kami semua masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.